Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi tentang memahami pakaian dan kuliner Melayu Riau. Baik, kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Anissa Ramadhani, yang kedua ada Restika Amelia Ningsi, yang ketiga ada Tengku Syarifah Azura, dan yang keempat ada Tengku Zekril Asril. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membahas materi tentang pakaian Melayu Riau. Pakaian Melayu Riau selain berfungsi sebagai menutup aurat dan melindungi dari panas, tetapi juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena pakaian Melayu mampu mendidik dan meningkatkan akhlak si pemakainya. Karena pakaian Melayu itu diatur dengan ketentuan adat yang mengatur bentuk corak atau motif, warna pemakaian, dan menggunakan pakaian. Pakaian Melayu ini juga memiliki fungsi. Yang pertama ada pakaian sebagai penutup malu, yaitu pakaian yang sebagai penutup aurat, menutupi aib dan malu. Yang kedua ada pakaian sebagai penjemput budi, di mana pakaian ini mampu membentuk budi pekerti, kepribadian, watak, sehingga si pemakai tahu diri dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada pakaian penunjang adat. Pakaian harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam adat dan tradisi yang hidup di masyarakat. Yang keempat, ada pakaian sebagai penolak bala, di mana pakaian yang digunakan dengan baik akan menghindari kita dari mara bahaya. Yang kelima, pakaian menjunjung bangsa. Pakaian berpaduan lembaga-lembaga dan nilai-nilai yang tertera di pakaian, maka terjemahlah kepribadian bangsa itu. Itu materi yang pertama, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restika Amelia Ningsi dari pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi pakaian adat Melayu Riau, dan fungsi pakaian adat Melayu Riau. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang filosofi pakaian adat Melayu Riau. Pakaian adat Melayu Riau ini adalah pakaian tradisional, walaupun ada beberapa macam, namun hanya satu pakaian adat untuk daerah Riau, yaitu pakaian adat Melayu Riau. Nilai filosofi makna pakaian adat Melayu Riau terletak pada suatu karya seni disebut indah apabila pertama dibuat dengan baik dan kedua mempunyai makna. Sebagai suatu hasil kebudayaan, baju Melayu Kepulauan Riau hendaknya molek dilihat dari jauh dan molek pula dipandang dari dekat. Indah menurut pemandangan mata dan hati. Dibuat dengan baik dan mempunyai makna yang terkandung dalam lambang-lambang. Bagi orang Melayu, pakaian selain berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas dan dingin, juga menyertakan lambang-lambang. Lambang-lambang itu mewujudkan nilai terala atau luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi pakaian Melayu Riau. Di sini fungsi pakaian Melayu Riau terdiri dari 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama, fungsi budaya. Pakaian tradisional dapat menjadi ciri kebudayaan tertentu dalam suatu masyarakat. Secara umum, fungsi pakaian untuk menutup tubuh, namun kemudian muncul berbagai aksesoris dari ciri khas yang membedakan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, fungsi estetik. Estetika busana Melayu Riau muncul dari berbagai bentuk hiasan yang terdapat dalam pakaian tersebut. Selain
Selain berbagai hiasan warna-warna dalam pakaian tradisional Riau juga mengandung makna-makna tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi religius. Pakaian tradisional daerah Riau mengandung makna dan berfungsi keagamaan. Pengaruh Islam, tata cara berpakaian sedikit banyak berpengaruh pada pakaian daerah. Pakaian daerah Riau di mana berfungsi sebagai fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Hal ini dapat dilihat pakaian yang berbentuk baju kurung, kerudung, dan menutupi hampir semua anggota tubuh. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenggu Syarifah Azura akan melanjutkan presentasi materi dari Restika Amelia, yaitu tentang fungsi pakaian Melayu Riau. Di sini ada yang nomor 4, yaitu fungsi sosial. Pakaian tradisional Riau mengandung makna dan berfungsi secara sosial. Pakaian tradisional Riau yang dipakai masyarakat, baik yang berasal dari golongan bangsawan maupun masyarakat biasa adalah sama, yaitu baju kurung. Bedanya hanya dari bahan pakaian dan warna. Karena di masyarakat Riau itu pakaian itu mengandung makna tertentu. Yang kelima ada fungsi simbolik. Pakaian tradisional mempunyai makna simbolik tertentu yang dapat diterka terlebih dahulu untuk mengetahui maknanya. Nilai-nilai simbolik yang terkait dengan pakaian tradisional, perhiasan, serta perlengkapannya terdapat pada kostum dan pakaian dalam upacara-upacara tradisional. Kita masuk ke jenis-jenis pakaian Melayu Riau. 1. Ada pakaian harian. Pakaian harian yaitu pakaian yang dikenakan ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan kelompoknya, pakaian harian dapat dibedakan menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua. Yang kedua ada pakaian resmi. Pada zaman dahulu, pakaian resmi dipakai ketika menghadiri pertemuan resmi yang diadakan oleh kerajaan. Sedangkan di masa sekarang, pakaian resmi dikenakan dalam berbagai acara pemerintah. Yang ketiga ada pakaian upacara adat. Upacara pada zaman dulu diadakan oleh pihak kerajaan yang ada di Riau. Kini dilanjutkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau atau oleh pemerintah daerah. Beberapa upacara tersebut seperti upacara penobatan raja, upacara pelantikan, upacara penyambutan tamu, upacara penerimaan anugerah, dan lain sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Zakri Astril. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pakaian Melayu Riau. Yang poin nomor 4 yaitu pakaian upacara perkawinan. Baju pengantin laki-laki Melayu adalah baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Untuk daerah 5 Kota Kampar, baju pengantin laki-laki terbentuk jubah yang terbuat dari kain beludru. Baju kurung teluk belanga terbuat dari bahan tenun siak, indragiri, daik maupun Terengganu dengan warna merah, biru, kuning, dan hitam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuliner Melayu Riau. Indonesia termasuk negara yang tidak hanya kaya akan lokasi wisata alamnya, tetapi juga kaya akan cita rasa kuliner dan beragam daerah. Hal tersebut membuat wisatawan mancanegara maupun domestik seringkali berburu oleh-oleh makanan khas Melayu Riau. Dari sekian banyak jenis makanan yang tersedia, makanan khas Melayu yang bisa dijumpai di daerah Riau yang pertama yaitu bolu Kamboja. Bolu Kamboja ini tidak ada bedanya dengan bolu kukus yang dijual di kota lain. Bolu Kamboja sendiri dianggap cukup khas karena cita rasa pandan yang cukup kental dan kelembutan bolu yang akan langsung tertera lumer di lidah. Yang kedua ada kuih asidah. Kuih asidah ini dianggap sebagai salah satu kuih yang menonjolkan cita rasa masakan Melayu.
Kueh asidah umumnya disajikan sebagai makanan pembuka dan salah satu keunikan penyajiannya adalah disajikan bersama dengan bawang goreng. Yang ketiga ada kueh bangkit. Kueh bangkit, jika Anda mendengar nama kueh ini, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah nama kueh yang diidentikan dengan nama pembuatannya. Tampilan kueh bangkit sendiri dirasa sangat mengunggah selera karena kueh yang berwarna putih seperti salju dihias noktah mereka di atasnya. Ketika dikunyah, tekstur kueh yang lembut akan menyajikan Anda tidak butuh waktu lama untuk menelannya. Yang keempat yaitu ada es Laksmana mengamuk. Es Laksmana mengamuk diilhami dari cerita rakyat zaman dahulu yang berkembang dalam adat istiadat masyarakat Melayu. Ketika ada seorang Laksmana yang mengamuk dan menebas semua buah pohon yang ada di pepohonan menggunakan pedang, masyarakat sekitar mencoba memanfaatkan buah kuini tersebut menjadi hidangan yang layak untuk dimakan. Sampai saat ini, buah kuini disajikan bersama dengan air santan dan gula merah untuk hidangan buka puasa. Yang selanjutnya ada roti jala. Roti jala adalah roti yang khas daerah Riau yang memberikan cita rasa Melayu yang sangat kental. Roti ini umumnya menjadi hidangan pernikahan. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, roti jala tidak hanya digunakan sebagai hidangan pernikahan, tapi juga hidangan keluarga yang membantu menghangatkan suasana saat anggota keluarga sangat sulit berkumpul di hari biasa. Untuk penyajiannya, sekarang roti jala ini bisa disajikan dengan saus durian, saus kari, maupun saus manis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.